Dalam syukur yang sebenarnya bukan ucapan puji Tuhan, alhamdulillah, bukan itu, tapi keadaan batin yang bahagia, itulah syukur yang sebenarnya. Keadaan batin yang bahagia, bebas merdeka dari semua ketakutan, itulah syukur yang sebenarnya. Berarti yang tadi kan makrifat sudah disebut puncak dari 3 step tadi ya. Terus untuk mengenal ke yang satu itu gimana ya? Untuk mengenal Tuhan. Iya. Untuk mengenal Tuhan yang maha gaib. Ya. Tapi dikatakan gaib sebetulnya tidak gaib, ya. Bahkan lebih jelas dari kita. Seperti tadi. Ya. Jadi syarat untuk mengenal Tuhan itu hanya satu. Belajar mengenali kenyataan. Apa yang paling nyata dalam kehidupan sampean? Belajar mengenali kenyataan. Yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Bagi saya sampean itu nggak nyata. Sampai baru saja datang. Mungkin nanti jam 3 atau jam 2 sampai udah pergi lagi. Kan gak nyata, mendatang pergi. Tapi saya kan gak pernah datang dan pergi dari diri saya. Saya selalu ada di hadapan saya. Saya adalah kenyataan buat saya. Maka dirimu adalah kitab suci yang harus kamu pelajari dengan baik. Orang Jawa nyebutnya iki sing jenenge kitab teles. Tulis tanpa papan. Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Sebutan itu sangat sederhana, tetapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Tuhan mesti suruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Quran yang sebenarnya adalah diri kita. Diri kita inilah yang disebut dengan Quran yang berjalan, Quran yang hidup, firman yang hidup. Maka mempelajari diri kita itu lebih baik dari mempelajari kitab suci apapun. Karena keadaan diri kita adalah kenyataan yang paling nyata. Karena Quran sendiri menganjurkan, Iqra bismi rabbika. Bahkan Tuhan mengatakan juga, jika kamu ingin mengenal aku, kenalilah dirimu. Maka mengenal diri sendiri lebih penting daripada mengenal Tuhan. Karena jalan untuk mengenal Tuhan yaitu dengan cara mengenal diri sendiri. Itu udah merupakan formulasi. Sampai nggak mungkin kenal Tuhan kalau sampai belum kenal diri sampai sendiri. Nah, diri manusia itu kan banyak underdirinya ya. Di antara roh, yang namanya nur, yang namanya rasa, itu step-stepnya di mana ya? Antara ada nafsu, budi dan lain-lain. Sebetulnya yang disebut diri, ya, diri itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Ya, di sini ada diri dan ada aku. Sehingga kita menyebut diriku. Ya, myself. Jadi diri, yang disebut diri, ini yang disebut dengan jati diri. Yang mengaku sebagai aku,
ini bukan diri yang sebenarnya. Sehingga di sana ada dua kata, diriku. Ada diri dan aku. Dia menyebut diriku, maksudnya diriku yang sebenarnya. Tapi kita seringkali dibingungkan oleh dua kata tadi, seolah-olah dia satu kata, diriku. Padahal dua kata. Berarti ada tiga ya, antara diri yang kasar, diri yang dalam, dan akunya itu. Aku ini yang palsu. Nah, yang disebut aku ini palsu. Karena aku kita ini berhasil, aku yang dipahami sampean itu bukan diri yang sebenarnya. Dia merupakan hasil rekayasa dari penalaran sampean sendiri berdasarkan informasi-informasi yang sampean dapatkan. Sampean mendapatkan informasi tentang diri sampean dari berbagai macam sumber. Bisa lewat kitab suci, lewat ilmu pengetahuan, lewat informasi macam-macam. Oh, ternyata aku tuh seperti ini. Oh, ternyata ini. Ketika sampean mengatakan aku begini, aku begitu, itu bukan sampean. Itu bukan diri yang sebenarnya. Karena apa yang disebut dengan aku begini dan aku begitu, itu berarti aku yang terbatas. Dan yang terbatas bukan sampean, bukan diri Anda yang sebenarnya. Diri Anda yang sebenarnya tidak terbatas. Diri Anda yang sebenarnya tidak dilahirkan dan tidak mengalami kematian. Oleh karena itu, bagi diri yang sebenarnya, kematian itu tidak ada. Kematian menjadi ada karena kesadaran kita ada pada tubuh. Tapi kalau kesadaran sampean ada pada ruh, sampean tidak mengalami kematian. Yang terjadi hanya sampean mencoba untuk mengganti tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Seperti sampean mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Tapi ketika kesadaran sampean ada pada tubuh, maka kematian akan sampean alami. Nah, orang-orang yang terkurung dalam tubuhnya, inilah yang disebut manusia. Sehingga dia harus mengalami kematian dan kelahiran kembali. Sampai berkali-kali hingga dia mencapai kemerdekaan. Kalau belum merdeka akan terus-menerus lahir kembali, mati lahir. Untuk mencapai kemerdekaan, menjadi diri yang sebenarnya. Mencapai moksha menurut Hindu. Lalu kalau kita sudah mencapai moksha, apakah kita bebas dari tumbuhan lahir? Tidak. Orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang sudah merdeka maupun orang yang masih menjadi budak, semua akan lahir kembali. Perbedaannya, ada yang lahir karena karma dan ada yang lahir karena dharma. Para nabi, para avatar, mereka akan lahir kembali karena mereka lahir terikat oleh dharma. Sedangkan manusia biasa lahir kembali karena terikat oleh karma.